Assalamualaikum hai semua, kembali bersama Melimai Cooking TV. Kali ini saya sajikan beberapa ide masakan untuk sahur dan buka puasa tahun ini. Semoga suka dan bisa jadi inspirasi buat semuanya ya moms. Simak aja tutorialnya. Resep yang pertama ini ada filet ayam tepung saus barbecue. Langkah pertama, siapkan ayam filet sekitar 350 sampai dengan 500 gram. Potongannya memanjang kayak gini ya. Ayamnya ini mau dimarinasi dulu dengan saus likum K. Ini saus barbecue cocok untuk bumbu bakar, tumis, marinasi, DLL. Untuk marinasi ayamnya tambahkan 2 siung bawang putih yang dicincang kasar kayak gini, lalu tambahkan 1 sendok makan saus barbecue dari likum K, aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan 4 sendok makan tepung terigu lalu aduk-aduk kembali sampai ayamnya terbalut tepung dengan merata. Jadinya kayak gini ya, ayam filetnya berbalut tepung tipis. Selanjutnya goreng sampai matang dan kering. Jangan lupa dibalik-balik ya biar kematangannya merata. Oh ya, warna kecoklatan pada tepung itu bukan karena hangus ya, tapi itu pengaruh dari warna saus barbecue-nya. Nah, kalau udah matang dan kering tepungnya lalu angkat dan sisihkan dulu. Selanjutnya saya mau meracik saus barbecue-nya. Saus barbecue-nya memang udah siap makan, tapi saya akan menambah beberapa pelengkapnya supaya porsi sausnya lebih banyak dan rasanya lebih kompleks. Jadi ini 2 siung bawang putih diiris-iris dan digoreng sampai tercium bau harum, lalu tambahkan irisan cabai hijau dari 3 buah cabai dan setengah buah tomat merah. Tambahkan 1 gelas air lalu tambahkan 3 sendok makan saus barbecue, selanjutnya tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Lalu masukkan semua ayam filet tepung yang tadi udah digoreng, masukkan sampai terendam saus dan biarkan kuah sausnya biar meresap pada ayam tepungnya dan sedikit menyusut, baru setelah itu bisa diangkat ya. Ini sausnya udah meresap ke dalam ayam filet balut tepungnya ya. Sekarang kita angkat dan sajikan. Tampilan masakan ini cukup menarik ya. Sekilas ayam tepungnya mirip otak-otak, tapi mirip juga dengan cumi sotong. Ini rasanya enak dan gurih. Kalau saus likum K-nya menurut saya kurang manis, jadi tadi saya tambahin sedikit gula ya biar rasanya gak cenderung ke asin tapi mix ada gurih dan manisnya. Hidangan ini paling enak disantap dengan nasi putih hangat. Oke, selamat mencoba ya moms. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Resep yang kedua ini ada rawon daging sapi dengan sandung lamurnya yang gurih. Simak tutorialnya ya, karena ini salah satu masakan khas Indonesia yang udah terkenal dan banyak disukai. Langkah pertama, siapkan 750 gram daging sapi dan 250 gram sandung lamur. Atau dibalik bisa ya, daging sapinya 250 gram, sandung lamurnya 750 gram. Atau bisa juga ambil takaran tengah masing-masing 500 gram. Menurut saya sih makin banyak sandung lamurnya itu bikin rawonnya makin gurih. Selanjutnya ambil 4 buah keluak, lalu buka cangkangnya dan rendam isinya dalam air panas. Kalau mau kuah rawonnya hitam banget, tinggal tambahin aja ya keluaknya. Sekarang siapkan 3 liter air dan rebus daging sapi dan sandung lamurnya. Air ini nanti jadi kaldu ya, dan juga sekaligus jadi kuah rawonnya. Oh ya, cookware yang saya gunakan ini dari Maxim ya moms, keren ya wajannya. Ini bisa untuk rebus, bisa juga buat goreng karena jenisnya wok pan ya, jadi multifungsi banget. Selain cute tampilannya, wok pan ini juga kokoh banget, dan bagian dalamnya benar-benar anti lengket dan welcome buat sudut kaleng atau besi. Aman ya, gak bakal gores. Oke, setelah dagingnya direbus dan cukup empuk, sekarang biar disisihkan dulu ya mom. Sementara saya mau bikin bumbu rawonnya dulu. Ini saya sangrai dulu kemiri dan ketumbarnya ya moms. Jadi kalaupun nanti digiling bareng bumbu basah, gak bakal hilang rasa dan aroma asli kemiri dan ketumbarnya.
Nah, sekarang kita mulai giling semua bumbunya ya, Moms. Sengaja saya satukan bumbu basah dan kering biar masak rawonnya lebih simpel. Dan karena saya pakai gilingan bumbu basah, jadi pas dicampur bumbu kering harus tetap dikasih sedikit air ya, Moms, biar nggak seret. Untuk bumbu apa aja yang saya blender ini juga takaran lengkapnya silahkan dicek pada description box. Selanjutnya, panaskan minyak goreng dan tumiskan irisan bawang merah sampai kecoklatan. Saya menambahkan irisan bawang ini biar wangi aja ya, Moms, nanti kuahnya. Tapi kalau yang nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Selanjutnya, masukkan bumbu hitam yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya seperti daun salam, serai, dan kawan-kawannya. Nah, kalau bumbunya udah matang, lalu sekarang kita tumpahkan pada kuah rawonnya. Ini sebenarnya kuahnya udah cukup air ya, Mam, sesuai yang tertulis di resep. Tapi karena saya mau kuahnya lebih banyak lagi, jadi saya tambahin lagi airnya ya. Dan konsekuensi penambahan air ini pasti akan merubah takaran bumbu kaldu sapi bubuknya. Nah, Mams, masak rawon ternyata super simple ya. Prosesnya cepet banget. Yang lama itu cuma rebus dagingnya aja. Tapi banyak cara kok buat bikin daging sapinya itu cepet empuk. Saya kasih ya nanti tipsnya di deskripsi. Oke, selanjutnya ini saya tambahkan kaldu sapi bubuk. Untuk takarannya gak saya patenkan ya, tingkat asinnya silakan bisa disesuaikan aja dengan selera lidah masing-masing. Karena konon katanya untuk rawon ini, katanya selera asin manisnya suka berbeda tiap wilayah ya. Misalnya yang di Jawa Timur lebih cenderung ke gurih, tapi yang di Jawa Tengah lebih cenderung ke manis. Makanya itu saya persilakan buat kalian semua sesuaikan selera asin manisnya masing-masing aja. Untuk tahap terakhir ini saya tambah potongan bawang segar ya, Moms. Ini sih opsional aja. Saya pakai ini karena saya suka banget sama daun bawang mentah. Bagi yang nggak suka ya nggak perlu pakai ya, Moms. Alhamdulillah nih, Moms, sudah selesai masak rawonnya. Dari tampilannya aja udah kelihatan gurih ya, Moms. Apalagi kalau udah ditambahin pelengkapnya. Jadi makan rawon ini lebih nikmat kalau ditambah dengan toge pendek. Kalau saya makin banyak togenya makin berasa nikmat. Ada aroma tersendiri gitu loh dari togenya. Selain toge juga ditambah sambal cabai rawit merah. Ini sambalnya cuma diulek halus, tambahin air, nggak perlu pakai garam lagi ya. Untuk menambah cita rasa gurih masakannya, makan rawon gak lengkap kalau tanpa kerupuk udang. Selain kerupuk udang juga paling umum makan rawon itu dengan telur asin. Wah, masaknya sih simple ya, Moms, tapi pas makan kok teman-temannya banyak juga ya. Oke deh, Moms, jangan lupa ya dicoba di rumah masing-masing. Saya mau makan dulu ya, paling suka nih makan sandung lamurnya bener-bener gurih. Next time kayaknya harus bikin resep khusus rawon sandung lamur ya, Moms. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Resep ketiga ini ada masakan ikan bumbu acar kuning. Wah, sedap gurih seger ini kayaknya ya. Berikut tutorialnya. Tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 jempol kunyit, 5 buah cabai keriting merah, 2 butir kemiri, 1 sendok teh lada biji, 1 sendok teh ketumbar biji. Semuanya ini mau saya blender ya. Ini saya kasih sedikit air ya karena ngeblendernya dicampur dengan bumbu kering. Selanjutnya, goreng 3 ekor ikan nila yang udah dimarinasi dengan garam. Goreng sampai kering dan kalau udah matang, angkat dan tiriskan. Sementara sekarang saya mau masak bumbu acar kuningnya dulu. Tumiskan bumbu yang tadi udah di blender halus dengan secukupnya minyak panas. Tumis sampai matang dan tercium bau harum. Lalu tambahkan 1 lembar daun salam, 1 batang serai geprek, 1 jempol jahe geprek, 2 jempol lengkuas geprek, 5 lembar daun jeruk, dan 1 buah potongan kecil tomat merah. Selanjutnya tambahkan 1 saset santan instan. Kalau mau pakai santan segar juga boleh ya, Moms. Bisa pakai antara 70 sampai dengan 80 gram yang benar-benar kental ya. Selanjutnya, tambahkan 100 ml air dan lalu bumbui dengan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk dan setengah sendok makan gula pasir. Untuk kaldu ayamnya jangan banyak-banyak ya, Moms, karena ikannya kan tadi udah dikasih garam juga. Oke, Moms, kalau bumbunya udah matang, jangan lupa koreksi rasa ya. Sesuaikan manis asinnya dengan selera lidah masing-masing aja. Karena terkadang takaran bumbu sama pun hasilnya bisa berbeda-beda pada masing-masing orang. Apalagi kalau takaran bumbunya gak sama. Selanjutnya, tambahkan wortel dan mentimun yang udah diiris-iris, korek api. Wortel dan timunnya cukup 1 buah aja ya, Moms, ukuran yang besar. Jangan lupa buang bagian dalam timunnya, ambil dagingnya aja. Oke, next, masukkan ikan nila yang udah digoreng tadi. Biarkan semuanya terendam kuah bumbu. Balik-balik aja ya supaya bumbunya meresap dengan rata. Jadi, Moms, bikin ikan nila bumbu acar kuning ini ikannya harus digoreng kering ya, supaya pas masuk kuah bumbunya, ikan tetap utuh, nggak jadi lembek ataupun hancur.
Kalau udah matang, mari kita sajikan. Kelihatannya ini gurih banget ya, Moms. Alhamdulillah nih Moms, ikan nila goreng bumbu acar kuningnya udah matang nih. Insya Allah rasanya ini enak dan gurih. Kalau mau ada sensasi pedasnya, boleh ya bumbunya ditambah cabai rawit yang dihaluskan. Oke, sekian dulu ya resep dalam tutorial hari ini. Resep keempat ada sayap goreng daun jeruk yang garing di luar juicy di dalam. Ini enak banget buat yang suka goreng-gorengan ayam. Simak tutorial bikinnya ya, praktis banget. Langkah pertama, tuang 250 ml air putih, lalu masukkan 10 sampai dengan 15 lembar daun jeruk yang udah diiris-iris tipis kayak gini. Tambahkan 5 siung bawang putih cincang, bawangnya yang kecil-kecil aja ya Moms, kalau yang besar cukup 3 siung aja. Selanjutnya bumbui dengan kaldu ayam bubuk. Saya pakai produk unggulan Masako Ayam. Selanjutnya tambahkan 6 sendok makan tepung terigu dan 4 sendok makan maizena. Lalu tambahkan 5 sendok makan tepung roti dan aduk sampai semua bahan tercampur rata. Dan sekarang masukkan semua sayap yang udah dibagi dua, sayap atas dan bawahnya. Yang ujung lancipnya saya pisahkan ya Moms, biasanya suka saya bikin campuran sup. Oke, campurkan adonan cair dengan ayam dan diamkan beberapa waktu atau kata lainnya dimarinasi ya. Ini kita marinasi cukup 30 menit aja. Nah, ini udah 30 menit, lalu sekarang siap-siap buat digoreng. Jangan lupa ya, panaskan minyak goreng secukupnya. Minyaknya harus yang panas biar hasilnya garing. Jangan lupa ya dibalik-balik dan dipisah-pisah karena tepungnya bisa aja nempel-nempel kalau nggak dipisah-pisah. Kecuali gorengnya kalau sedikit-sedikit. Kalau ini saya gorengnya dibagi dua aja ya, jadi agak banyak nih di wajannya. Nah Moms, ini ayamnya udah mulai setengah kering ya. Kalau mau pakai tambahan tepung biar kelihatan lebih garing, bisa ya tepungnya ini disiramin kayak gini di atas ayam. Jadi kayak kalau kita bikin kremesan gitu Moms. Tapi tepungnya jangan terlalu banyak ya, nanti bentukan ayamnya jadi kurang bagus kalau tertutupi tepung karena ini bukan ayam balut tepung kayak ayam-ayam McD atau KFC. Tepung di sini cuma difungsikan untuk menambah garing ayamnya aja, jadi tepungnya dibikin encer supaya nempelnya nanti ke ayamnya tipis-tipis aja gitu Moms. Udah matang nih, sekarang angkat aja dan mari kita sajikan. Ini sayap gorengnya kering banget ya Moms. Untuk tingkat keringnya silakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Mungkin ada yang sukanya gak terlalu kering banget atau justru sukanya yang lebih kering lagi dari yang saya bikin. Silakan aja sesuaikan dengan selera masing-masing. Wah, bener-bener tampilannya super garing Moms. Ini ada pengaruh juga ya teksturnya dari tepung roti, jadi makin kelihatan garing ya. Tahu gak Moms, daun jeruknya ini wangi banget. Pokoknya recommended deh kalau bikin ayam goreng pakai daun jeruk. Selain enak juga wanginya semriwing. Nah, sekarang kita buka ya bagian dalamnya. Kalau luarnya ini udah kering-keringnya ya, tapi dalamnya tetap empuk dan cenderung juicy karena ayamnya kan gak direbus dulu. Tapi kalau untuk sayap memang lebih enak jangan direbus dulu tapi langsung digoreng aja. Jadi hasilnya garing di luar, juicy di dalam, lebih gurih tanpa rebus atau ungkep. Oke deh, sekian dulu ya tutorial hari ini. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Resep kelima ada asam manis pedas udang faname dengan ekstra nanas. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan margarin, lalu tumiskan bawang putih cincang dan irisan bawang bombay sampai tercium bau harum. Selanjutnya tambahkan potongan batang bawang daun, irisan cabai keriting dan cabai rawit domba. Ini diirisnya memanjang ya Moms. Tambahkan juga minyak wijen. Minyak wijen ini wajib ya Moms. Selanjutnya tambahkan saus tomat, saus sambal, saus tiram, dan kecap manis. Dan lalu aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Tuang sedikit air supaya masakannya gak kering dan hasil akhirnya jadi moist. Sekarang tambahkan nanasnya. Penambahan nanas ini wajib ya Moms kalau mau menciptakan kesegaran dalam masakan udangnya. Selain bikin seger, nanas ini juga memberi sensasi rasa asam manis alaminya. Selanjutnya tambahkan lada bubuk, kaldu ayam, dan gula pasir.
Selanjutnya tambahkan udang fanamenya, takarannya ini bisa ditambah lagi ya seperempat. Jadi kalau mau totalnya itu udangnya bisa jadi setengah kilogram. Bumbunya ini masih bisa mengcover takaran untuk setengah kilogram. Tambahkan juga cabai hijau besar, dipotong 2 cm lalu dibelah 2. Kalau mau cabai hijaunya ini segar dan masih nampak hijau waktu disajikan, tambahkannya pas masakan udah mau matang ya mams. Tapi kalau saya ini nambahinnya sekarang aja, kalau masih agak mentah, itu suka berasa ada bau mentahnya gitu. Oke moms, karena semua bahan dan bumbunya udah masuk semua, sekarang kita tutup aja dulu sebentar ya, sampai kuahnya sedikit susut dan biar udangnya lebih matang juga. Wow, ini wanginya semerbak banget, bisa nyampe tetangga nih. Bener-bener bikin lapar. Sekarang kita sajikan. Wah, ini benar-benar hidangan istimewa hari ini. Kalau biasanya saya dan suami suka makan di abang-abang resto pinggiran jalan, sekarang udah bisa masak sendiri. Ternyata bikin sendiri malah jauh lebih enak karena bumbunya bisa berkreasi sendiri sesuai selera lidah kita. Untuk mempercantik tampilan masakannya, saya tambahin irisan bawang daun mentah ya mams. Nah, ini dia hasilnya moms. Asam manis pedas udang faname ekstra nanas. Cocok banget nih buat lauk makan siang hari ini. Pastinya super lezat, pakai banget. Oke deh, pasti nyesel kalau kalian gak mau bikin pakai resep ini karena saya dan keluarga ketagihan pengen bikin terus tiap hari. Makanya cus deh cepetan bikin moms biar sama-sama bisa ngerasain lezatnya asam manis pedas udang faname dengan ekstra nanas ini. Resep yang keenam ada rendang daging sapi nih mams. Bumbunya yang versi tumis ya. Kan ada juga yang bumbunya gak ditumis dulu. Simak tutorialnya ya. Langkah pertama, panaskan 3-4 sendok makan minyak goreng, lalu tumiskan semua bumbu halusnya. Ini saya masukkan dahulu bumbu selain cabai giling ya. Apa aja bahan-bahan dan takaran lengkapnya udah saya tuliskan di description box. Dan jangan lupa ya dicek deskripsi boxnya. Nah, bumbu halusnya ini harus ditumis sampai keluar aroma khas rempah matang. Jadi jangan sampai masih berbau langu ya moms. Selanjutnya masukkan cabai giling, bumbu rempahnya digoreng duluan supaya aromanya full keluar tanpa terkontaminasi bau cabai. Kalaupun akhirnya dimasukkan cabai, itu udah aman ya, karena aroma rempahnya udah ngeset duluan. Nah, selanjutnya tumiskan juga cabai sampai benar-benar matang, sampai aroma langunya hilang. Selanjutnya tambahkan bumbu-bumbu lain seperti daun salam, serai jahe, asam kandis, bunga lawang, cengkeh, lengkuas, daun jeruk, dan daun kunyit. Tapi mohon maaf ya moms, ini saya gak pakai daun kunyit karena tadi ketinggalan di pasar daunnya. Tapi di deskripsi tetap saya tulis ya moms. Nanti saya ganti daun kunyitnya dengan sedikit memasukkan kunyit bubuk. Nah, sekarang dagingnya dimasukkan juga ya moms. Kalau untuk daging bisa dimasukkan dulu sebelum santan atau bisa juga dimasukkannya setelah santan mendidih. Kalau saya ini pakai cara yang lebih cepat dan praktis aja ya, serba cemplung. Setelah dagingnya dimasukkan, selanjutnya tambahkan 1,5 liter air santan. Sebenarnya 1 liter juga bisa ya moms, tapi kalau mau lebih empuk rendangnya lebih bagus santannya 1,5 liter aja. Nah, kalau semua bahan udah masuk di wajan, sekarang tinggal tunggu sampai mendidih aja sambil sesekali diaduk. Sekarang tambahkan bumbu yang belum masuk. Ini lada bubuk karena tadi saya nggak pakai lada butiran dan saya tambah kayu manis. Untuk kayu manisnya ini optional aja ya. Lalu tambahkan kaldu sapi bubuk sesuai selera asin masing-masing. Untuk bahan terakhir sekarang masukkan kelapa gongsengnya. Nah, kalau pakai kelapa gongseng ini rendangnya jadi lebih hitam atau minimal coklat pekat, lebih kental dan pengaruh juga pada rasa jadi lebih gurih dan wangi. Dan yang paling terakhir ini saya tambahkan kentang mini ya moms. Kalau yang nggak suka bisa di skip aja.
Oh iya Mom, supaya pada waktu disajikan nggak banyak sampahan bumbu atau ada drama salah gigit ya, sebaiknya diangkat aja lengkuas, jahe, daun salam, serai, dan daun-daun jeruk yang besar. Gak apa-apa ya diangkat, kan saripatinya udah diserap karena ini udah berbentuk kalio, jadi itu cuma sampahannya aja. Kalau sampahan bumbunya udah diangkat, sekarang biarkan kuahnya makin susut dengan sesekali diaduk pelan. Jadi kalau udah bentuk kalio seperti ini, apinya harus kecil dan jangan ditinggalin. Harus ditunggu sambil sesekali dicek bagian dasar wajannya. Jangan sampai bumbu berkerak di bawah yang bakal bikin rendangnya gosong sebagian. Nah, ini udah menyusut kuahnya ya Moms, tapi belum terlalu kering. Jadi biarkan dulu sebentar sampai lebih kering lagi. Oke, ini rendangnya udah cukup kering ya Moms. Basah-basahnya ini tinggal minyaknya aja. Sekarang kita angkat dan sajikan. Jadi saya ini bikin rendang sangat praktis, cuma butuh waktu sekitar 2,5 jam ya. Ini udah bisa bikin rendangnya sebagus ini. Kalau mau lebih kering lagi, bisa tambah waktu aja ya. Kalau mau lebih hitam rendangnya, ini bisa didiamkan dulu 1 malam, semacam marinasi gitu ya. Lalu besoknya bisa lanjut panasin lagi, jadi teksturnya selain lebih empuk, warnanya juga bisa jadi lebih pekat. Tapi kalau saya ini mau langsung dikonsumsi, jadi gak bisa didiamkan sampai besok lagi. Oke, sekian dulu ya Mom. Selamat mencoba. Lain waktu saya bikinkan rendang dengan versi bumbu tanpa tumis. Jadi nanti bisa dibandingkan lebih enak yang mana, versi bumbu tumis atau bumbu tanpa tumis. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep selanjutnya yang ketujuh, ini ada tempe kacang saus tiram. Paket lengkap gurih tempenya segar kacangnya. Simak ya tutorialnya. Langkah pertama, silakan siapkan dulu semua bahan-bahan ini ya Moms. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya dan goreng tempe iris yang tadi udah disiapkan. Goreng sampai kering ya Moms, tapi jangan terlalu kering. Nah ini udah cukup kering ya Moms, kering tapi nggak angus. Warnanya ini masih sangat bagus. Sekarang kita angkat dan tiriskan minyaknya. Selanjutnya panaskan minyak dan margarin. Jadi tumis-tumisan semacam ini saya sarankan sebaiknya pakai margarin kalau mau lebih enak dan lebih harum. Margarinnya dicampur dengan minyak ya. Jangan margarin doang karena kalau cuma pakai margarin aja nanti pas dinginnya itu bakalan nggak enak. Si margarinnya itu bakal kelihatan lebih mengental dan kayak beku gitu ya. Tumiskan bawang putih dan bawang merah cincang, juga irisan cabai rawit hijaunya. Tumis sampai tercium bau harum. Selanjutnya tambahkan 1 cup kecil air putih. Jangan terlalu banyak airnya ya karena ini bukan sayur. Dan jangan terlalu sedikit juga karena nanti tumisannya gak moist tapi jadi kering. Selanjutnya masukkan semua bumbunya dan jangan lupa diicip-icip ya Moms biar sesuai selera lidah masing-masing. Selanjutnya masukkan kacang panjang dan tempe gorengnya.
Tutup sebentar aja supaya bumbu meresap pada kacangnya, karena kalau kacang masih mentah gak enak loh tercium aromanya. Nah, ini udah matang ya, kacangnya tetap segar, makanya jangan terlalu lama ditutupnya supaya kacangnya nggak layu. Kalau udah matang, sekarang kita hidangkan di atas piring saji. Ini tempenya tetap kering ya moms, gak benyek dan kacangnya tetap segar. Tumisannya bikin lapar. Boleh juga dikasih taburan biji wijen ya moms. Nah, inilah dia masakan kita hari ini, tumis tempe kacang saus tiram. Insya Allah ini rasanya enak banget ya. Oke deh moms, sekian dulu ya resep dan tutorial hari ini. Jangan lupa dicoba di rumah masing-masing. Selanjutnya resep 8. Saya masak ati ampela bumbu rempah nih. Bumbunya gak kaleng-kaleng hampir menyerupai rendang. Tapi ini gak bersantan. Simak tutorialnya. Ini udah saya siapin 10 pasang hati dan ampela ukuran besar, dan ini saya pisah usus antinya ya, dan ampela dengan jantung. Hasil masakan ini sangat enak. Saya memadukan aneka rempah hampir selengkap bumbu masakan Padang. Bedanya ini saya gak pakai santan ya moms. Ini dia bahan-bahan bumbunya. Saya mau haluskan secara terpisah supaya hasilnya lebih maksimal. Saya mau blender dulu bumbu keringnya ya. Ini ada lada butir, ketumbar butir, bunga lawang, kayu manis, kapulaga, dan pala. Untuk takarannya bisa dicek di description box. Dan untuk bumbu basahnya ini ada bamber dan baput pastinya ya moms, kunyit, kemiri, dan cabai keriting merah. Nah, jadi bahan bumbu basah dan bumbu keringnya ini mau saya blender secara terpisah. Kebetulan saya sekarang pakai blender Cosmos 3-in-1 yang punya 2 penggilingan bumbu. Bentuk gelasnya kayak gini nih moms. Ini bagus banget loh blendernya, hasil gilingnya juga benar-benar halus. Kalau mau tahu spesifikasinya bisa cek di description box ya moms. Dan untuk bumbu basahnya digiling pakai gelas yang ini ya moms. Kalau biasanya saya suka nambahin air atau minyak, tapi pakai gilingan ini nggak perlu lagi pakai tambahan apa-apa. Jadi nanti hasilnya murni bumbu basah, dan ini bakal bikin masakan makin enak kalau tumis bumbunya nanti nggak pakai air. Nah, ini hasil bumbu keringnya moms, halus banget ya. Dan ini bumbu basah, jadi gak perlu pakai air lagi, udah bisa sehalus ini. Bumbu lainnya ini ada jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai, dan irisan cabai keriting merah. Oke, sekarang kita eksekusi aja ya. Panaskan secukupnya minyak goreng dan tumiskan semua bumbu. Dimulai dari bumbu kering dulu. Kalau udah wangi, baru tambahkan bumbu basahnya. Nah, moms, kalau digiling terpisah memang beda ya. Ini aromanya kuat banget. Belum jadi aja udah kebayang nanti masakannya seharum apa. Pokoknya recommended deh, bikin bumbu tanpa campuran air lagi. Wanginya ini banget loh, moms. Kalau udah matang bumbunya, lalu tambahkan bumbu yang lainnya. Oke, setelah semua bumbunya matang, sekarang tambahkan hati dan ampela ayamnya. Lalu aduk perlahan sampai tercampur rata dengan bumbu. Karena setelah itu saya mau tambahkan 750 ml air putih. Jadi masakannya ini tanpa santan ya moms. Nah, kalau udah gini, tinggal kasih bumbu kaldu ayam bubuk dan gula pasir. Abis itu biarkan semua bahannya matang mendidih dan kuahnya menyusut. Ini udah mendidih ya moms, hati dan ampela ayamnya juga udah matang, tapi karena airnya belum susut, jadi biarin dulu sampai susut ya. Kecuali kalau mau pakai kuah sebanyak ini, silakan aja, udah bisa diangkat. Tapi saya mau bikinnya yang sedikit kuah aja, itu lebih mantap lagi. Dan nanti bakal ada satu bahan lagi yang mau ditambahkan sebagai bumbu. Kalau kuahnya udah susut kayak gini, matiin aja kompornya ya, dan jangan lupa buang sampahan bumbunya kayak daun salam dan teman-temannya. Ini dia bumbu terakhir yang saya tambah setelah masakannya matang, yaitu kecap manis. Penambahan kecap manis ini membuat cita rasa masakan kita kali ini lebih sedap lagi. Oke, udah beres nih semuanya. Sekarang kita sajikan aja ya moms. Nah, alhamdulillah moms, masakan hati ampelanya udah selesai kita bikin. Tinggal dikasih taburan bawang goreng aja. Ini mantap banget. Aromanya aja udah berasa enak, apalagi rasanya. Wah, lezatnya. Itulah 8 resep yang bisa dijadikan inspirasi untuk sahur dan buka puasa Ramadan kali ini. Selamat mencoba dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum semuanya.